Dari 63 orang itu, menurut berita yang saya baca itu 21 orang itu ditahan di Polrestabes Kota Palembang, 42 orang itu di Polda Sumatera Selatan. Nah, dari semua itu, dari 63 orang dikembalikan ke orang tuanya. Dan yang di Polda itu yang jadi tersangka sampai saat ini adalah 9 orang. Kami melakukan pendampingan dan kami melakukan pendalaman karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kami melakukan pendampingan semaksimal mungkin itu kepada para tersangka ini. Di hari Senin, kami dilakukan di hari Senin, kami membuka posko bantuan hukum untuk rekan-rekan yang melakukan demo. Karena kami melihat gambaran dari kota-kota lain. Di kota-kota lain itu kan sangat ada gerakan masif ya? Iya, ada gerakan yang masif, sangat ricuh lah. Betul. Sehingga kami membuka posko bantuan hukum untuk rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Kita masih membahas mengenai aksi demo yang dilakukan oleh berbagai elemen, baik itu mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, maupun berbagai profesi lainnya yang memang dilakukan secara masif, termasuk juga di Kota Palembang. Ternyata aksi ini masih berbuntut panjang, di mana ada juga beberapa orang, baik yang diduga pelaku aksi demo, ini ditahan oleh pihak kepolisian di Kota Palembang. Tentu kita berharap ada juga penjelasan yang secara komprehensif yang harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap bagaimana keterlibatan mereka, termasuk juga bagaimana nasib mereka ke depannya. Nah, untuk membahas tersebut, saya sudah ada narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas persoalan tersebut. Bersama saya saat ini sudah ada Bung Muhammad Miftahuddin, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan Kota Palembang. Ini memang beliau banyak mengadvokasi ya, lembaganya memang sudah teruji, sudah bagaimana sepak terjang lembaga ini dalam melakukan pendampingan maupun advokasi memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Oke, Bung Miftah, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, masih concern mendampingi? Masih sampai sekarang. Alhamdulillah. Bung Miftah, kita ketahui buntut aksi demo juga ternyata masih terlihat sampai sekarang. Bagaimana pihak kepolisian di wilayah Sumatera Selatan, Kota Palembang merilis juga akhirnya bahwa ada tersangka yang diduga berkaitan dengan pelaku aksi demo beberapa waktu lalu. Mereka diduga juga disinyalir melakukan aksi anarkis. Nah, sebagai lembaga yang concern melakukan pendampingan, Anda melihat ini seperti apa gitu, Bung Miftah? Oke, jadi izin Bung Taufik. Ya. Jadi yang kami dampingi sekarang itu ada 3 orang, Bung. Dari 3 orang itu, ini perlu kita garis bawahi dulu. Bahwa pertama itu ada aksi yang diduga itu penyerangan. Buntutnya itu penyerangan di malam minggu waktu itu. Tanggal berapa itu, Bung Miftah? Itu 1 hari sebelum demo. Sekitar tanggal-tanggal, Satu hari sebelum demo itu di malam minggu. Itu 63 orang itu yang diduga melakukan penyerangan di kantor DPRD Kota Palembang, di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya dengan pos-pos polisi yang rusak waktu itu. Nah, itu memang secara peraturan tidak kita benarkan karena mereka melakukan itu di malam hari, di saat semua orang itu terlelap, sekitar jam-jam 2. Dan lusanya itu baru aksi demonstrasi yang resmi. Yang resmi, karena secara peraturan perundang-undangan itu yang resmi dari pagi sampai ke sore. Nah di situ kita bisa melihat 2 perbedaan ini, dua perbedaan cara melakukan demonstrasinya. Namun yang pertama memang tidak bisa kita benarkan. Itu. Dan juga sebenarnya waktu itu kami membuka posko bantuan hukum untuk rekan-rekan yang melakukan demonstrasi
di hari Senin. Oke. Nah, kami dilakukan di hari Senin, kami membuka posko bantuan hukum untuk rekan-rekan yang melakukan demo karena kami melihat gambaran dari kota-kota lain. Oke. Di kota-kota lain itu kan sangat Ada gerakan masif ya? iya, ada gerakan yang masif, sangat ricuh lah. Betul. Sehingga kami membuka posko bantuan hukum untuk rekan-rekan di situ. Oke. Bung Miftah, mungkin kita boleh beropini ya, berasumsi bahwa mereka bukan pelaku demo karena dilakukan mungkin momentumnya tidak di hari waktu pelaksanaan demo yang serentak di Indonesia. Namun ini juga mungkin kan masyarakatnya agak bertanya-tanya, Bung Miftah. Ini momentumnya juga masih sangat berdekatan. Betul. Nah, sangat berdekatan seperti itu ya. Nah, apakah lembaga Anda, Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan ini melihat bahwa sebenarnya benang merahnya mereka tidak ada kaitan ke situ, tidak tersulut karena bakal gerakan aksi demo itu gitu, Bung Miftah ya? Mungkin bisa kita asumsikan bahwa gerakan ini melihat gerakan-gerakan yang dilakukan di kota lain melalui sosial media. Oke. Karena gerakan-gerakan yang dilakukan di sosial media itu kita bisa lihat demonya sangat ricuh, Oke. demonya ya tidak kondusif lah. Iya. Sehingga mungkin itu memicu rekan-rekan ini karena ya mungkin tidak menyaring berita secara ini ya. Ada filternya ya, Nah, saya gitu tidak ya. filter berita. Oke. Bung Miftah, ini kan mungkin terlalu dini ya kalau kita berasumsi juga bahwa mereka adalah sekelompok liar lah seperti itu ya. Ada apa geng pelaku kerusuhan. Nah, apakah tidak terlalu dini kalau kita menjas bahwa sebenarnya mereka ini bukan pelaku liar, kelompok liar, tapi mereka juga sebenarnya bagian dari aksi demonstran gitu, Bung Miftah. Oke, jadi saya jawab perlu kita garis bawahi pelaku demonstran itu ketika dia melakukan demo itu dengan memasukkan surat ke Polrestabes memberitahukan 3 hari sebelumnya bahwa akan ada aksi. Nah, rekan-rekan yang dilakukan oleh rekan-rekan ini yang 63 orang yang melakukan pada malam Minggu. Iya. Itu tidak ada pemberitahuan. Dan itu dilakukan pada malam hari. Spontan Nah, ya. dilakukan pada malam hari dan dari 63 orang itu menurut berita yang saya baca itu 21 orang itu ditahan di Polrestabes Kota Palembang. 42 orang itu di Polda Sumatera Selatan. Nah, dari semua itu dari 63 orang dikembalikan ke orang tuanya. Dan yang di Polda itu yang jadi tersangka sampai saat ini adalah 9 orang. Nah, dari 9 orang itu yang memberikan kuasa kepada kami itu sampai sekarang ada 3 orang. Oke. 9 tersangka dijadikan oleh pihak kepolisian gitu ya, statusnya gitu, Bung Miftah ya. Ini dikenakan pasal berapa mereka pasalnya? Mereka ini dikenakan pasal 170 dan 160 itu. Oke. 160 itu provokator, itu kan 170 itu pengerusakan dan penyerangan. Oke. Secara bersama-sama. Oke, pendampingan yang dilakukan oleh pihak Anda sejauh ini sudah berapa orang itu yang sudah memberikan kuasa gitu? Dari 9 orang yang telah memberikan kuasa itu sampai sekarang itu ada 3 orang. Dan 6 orang lagi itu karena kami belum bertemu dengan orang tuanya gitu. Dan yang 3 orang ini memang orang tuanya itu datang ke kantor kami meminta tolong karena perlu saya garis bawahi dulu. Ini ada 1 orang terduga tersangka itu kan sudah tersangka di situ. Beliau ini menurut pengakuannya tidak memiliki motor. Beliau ini tidak memiliki motor. Beliau itu dijemput bersama rekannya. Memang rekan yang menjemput ini di bawah umur, masih SMA. Iya. Tapi yang dijemput ini nggak ada motor, ini baru tamat. Dan melakukan aksi pada malam hari itu, ditahan. Yang menjemput ini karena dia masih di bawah umur dan masih sekolah, akhirnya lepas. Nah, ini teman-temannya ini yang dia dibonceng ini masih ditahan. Nah, Bung Miftah, mereka ini komunitas yang terorganisir atau sebenarnya hanya elemen masyarakat yang hanya secara spontanitas gitu yang melakukan aksi ini? Menurut pendalaman kami, Bung, dari 3 orang ini saja mereka nggak saling kenal ternyata. 3 orang yang kami dampingi ini mereka nggak saling kenal dan
mereka itu diajak gitu. Oh, oke. Ada memang yang mengajak gitu. Diajak ya mungkin pada saat itu juga kalau nggak salah ada konser itu, Bung. Oh, Lagi ada konser lagi ada gitu, konser gitu ya. Ya. Pulang dari nonton konser, keliling gitu kan, mungkin spontan mereka melakukan gerakan itu. Artinya mereka tidak terorganisir secara organisasi gitu, Bung Miftah ya. Oke. Ini dari komunikasi, mungkinnya pendampingan yang dilakukan oleh pihak Anda kepada yang mungkin sudah 9 tersangka tadi, Bung Miftah. Ini sejauh ini Anda melihatnya seperti apa gitu, Bung Miftah? Apakah memang perlu yang katakanlah pendampingan secara katakanlah full, atau memang perlu hanya sebenarnya mediasi yang kita lakukan kepada pihak kepolisian gitu, Bung Miftah? Jadi Bung Taufik, jadi kami dari Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini khususnya, apalagi kepada para tersangka, itu kami melakukan pendampingan dan kami melakukan pendalaman, karena semua orang itu berhak untuk mendapatkan pendampingan. Jadi kami melakukan pendampingan semaksimal mungkin itu kepada para tersangka ini. Bentuk langkah hukum selain advokasi mungkin perlunya pembentukan posko seperti itu, mungkin? Ya. Jadi waktu itu kami membentuk posko. Itu pengaduan terhadap teman-teman yang melakukan demonstrasi. Posko bantuan hukum kepada teman-teman yang melakukan demonstrasi, apakah di demonstrasi itu mereka mendapatkan kekerasan atau mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari aparat, gitu kan. Tapi alhamdulillahnya di Palembang ini pada saat itu kondusif, Bung. Pada saat itu kondusif, namun kita berkaca dari berita-berita di luar, akhirnya sampai sekarang kami membuka posko pengaduan. Finalnya kemarin 3 orang dari orang tuanya itu mendatangi kami bahwa anaknya masih ditahan. Setelah kami cross check ternyata bukan yang demonstran tadi. Sebelumnya. Ya sebelumnya. Yang malam minggu. Iya. Artinya yang demonstran sendiri tidak ada pelaku ya gitu ya, seperti itu ya kalau di Kota Palembang. Di Palembang alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman gitu ya. Bung Miftah, ini juga kan mungkin kita agak juga melebar sedikit ya. Bagaimana juga Kepolisian Polda Metro merilis ada 3 orang hilang gitu ya, yang akhirnya juga kepolisian melakukan kerjasama dengan pihak terkait, Kontras, Kompolnas dan Komnas HAM ya. Kalau di Palembang sendiri memang tidak ada gitu, Bung Miftah ya, yang katakanlah mereka yang hilang imbas dari aksi kemarin. Kalau di Palembang sendiri, alhamdulillah sejauh hampir 2 minggu kami membuka posko itu sampai sekarang, alhamdulillah itu tidak ada laporan mengenai orang hilang, mengenai kekerasan pada saat demonstrasi. Kembali ke 9 tersangka tadi, Bung Miftah. Pasal yang dikenakan menurut Anda apakah memang relevan dengan ke-9 tersangka yang klien Anda ini gitu? Mengenai pasal yang disangkakan kepada 9 orang tersangka tersebut itu masih kita dalami, kami lakukan pendampingan karena ketika memang itu pasal itu tidak etis, tidak pas gitu, ya kita akan melakukan pendampingan lagi ya. Oke, 9 tersangka, Anda melihat kepolisian sudah profesional menetapkan status ini kepada mereka, Bung Miftah? Ya, untuk 9 orang ini karena memang kejadian itu pada malam hari, ya bukan di luar aksi demons, bagi saya itu sangat profesional sudah. Profesional karena tidak bisa dibenarkan untuk melakukan pengerusakan, membakar pada malam hari. Gitu. Nah, dari katakanlah pendampingan Anda ke 9 tersangka walaupun belum final gitu ya. Kenapa mereka melakukan pengerusakan itu di objek vital gitu ya? Di objek vital yang memang agak menjadi tanda tanya juga kan masyarakat. Kenapa nggak di tempat-tempat lain gitu ya? Kenapa harus katakanlah seperti itu gitu? Ya kalau saya membacanya karena mereka tersulut mungkin Bung ya. Tersulut dari media-media ketika itu kan media sangat membesarkan gencar itu. Di ada beberapa kabupaten kota yang DPR-nya itu terbakar. Di blow up begitu rupa media gitu ya. Sehingga mungkin itu dari berita-berita itu memicu lah gitu. Itu sebenarnya ya harus bisa
memfilter lah berita-berita itu kan sebenarnya. 9 tersangka ini masih dalam pendampingan. Anda pasti sudah menyiapkan tim gitu, Bung Miftah ya? Ya. Kira-kira berapa orang nih tim yang akan dipersiapkan untuk persiapan ini? Sejauh ini tim yang sudah kami siapkan itu ada 8 orang. Oke. Nah, kami ini menyebutnya tim 8 Oke. untuk kasus ini. Iya. Tim 8 untuk nge-follow up, melakukan pembelaan dan pendampingan itu. Dan mencari tahu dari keluarga 6 orang tersangka tadi. Oke. Karena dari 9, 3 yang sudah melaporkan, 6 belum. 6 orang yang masih belum memberikan kuasa untuk pendampingan ya kepada lembaga Anda gitu, Bung Miftah. Sejauh ini apa pendekatan yang pihak Anda lakukan kepada 6 orang ini gitu, 6 keluarga ini gitu, Bung Miftah? Sejauh ini tim yang kami bentuk tadi rutin melakukan kunjungan bersama orang tuanya ke lapas. Jadi memang kita lihat para tersangka ini di lapas, orang tuanya membesuk, itu kita lakukan pendampingan. Kita lakukan pendampingan dan begitu mirisnya kasih sayang kedua orang tua itu, anaknya di penjara pun sangat, di situ tim kami sangat terharu. Humanisnya ya, gitu ya. Oke, ini kondisi ya. Kita kembali mungkin ke kondisi para tersangka yang saat ini sudah berada di lapas gitu, Bung Miftah ya. Kondisi mereka bagaimana ini, Bung Miftah, sekarang ini? Kondisi mereka sampai saat ini ketika kami lakukan pendalaman, ya mereka layaknya seorang tahanan lah, tapi ya mereka mendapatkan makan dan mendapatkan fasilitas itu. Ya kami kira di sini sudah cukup itu yang dilakukan. Dan ketika orang tua membesuk, membawakan segala perhatian dan apa yang bisa dibawakan itu tidak dihalangi. Tidak ada intimidasi ya dari aparat ya. Apakah mereka traumatis gitu, Bung Miftah? Atau mungkin ada ketakutan mungkin di mereka? Ya, jadi ini sebenarnya ketika keluarga korban mendatangi kami, ya kami selalu menyampaikan ini bahwa jadikan ini sebuah pelajaran. Jadikan ini sebuah pelajaran bahwa ternyata 3 orang yang sudah memberikan kuasa ke kami itu mereka adalah tulang punggung keluarga, tulang punggung bekerja untuk keluarganya. Ya kami sampaikan bahwa ya selanjutnya andai pun kalaupun ini sampai alhamdulillahnya lepas ya misalnya, alhamdulillahnya lepas ya jangan sampai diulangi untuk kedepannya. Apalagi mereka masih punya adik-adik itu, jangan jadi contoh. 9 tersangka, profesi mereka apa ini? 9 tersangka yang kami dampingi aja, Bung ya. Yang kami dampingi itu ada 3. Yang pertama itu dia mekanik, Bung. Mekanik bengkel. Dan yang kedua itu baru tamat SMA. Dan satu lagi itu dia serabutan buruh lepas. Artinya mereka bukan pelaku profesional gitu, Bung Miftah ya. Seperti itu ya. Bung Miftah, ini kembali kepada lembaga Anda ya, Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan Kota Palembang. Ini mungkin masyarakat kan perlu tahu juga ya, gitu ya, masyarakat khususnya Kota Palembang, Sumsel pada umumnya. Ini sebenarnya lembaga Anda ini sebenarnya concernnya seperti apa gitu, Bung Miftah? Apakah seluruh persoalan di masyarakat bisa meminta bantuan hukum pada lembaga Anda gitu, Bung Miftah? Jadi Bung Taufik, Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan ini atau yang disingkat YBHSSB. YBHSSB ini memang berfokus memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Berkaca bahwa banyak masyarakat ini yang tidak mendapatkan keadilan yang setara. Bahwa apalagi masyarakat awam ketika mendengar kata pengacara itu gambarannya mahal, gambarannya mewah, betul. Kasusnya misalnya kambing terjual sapi. Nah kami hadir di sini menghapuskan spekulasi itu bahwa image yang itu ya, bahwa pengacara terutama di tim di Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini tidak memandang gitu. Mau dia miskin, tidak mampu, itu kita lakukan pendampingan dan pembelaan. Tidak ada diskriminasi, Bung Miftah ya. Anda kalau melihat di Sumsel sebenarnya kasus apa yang lebih dominan gitu, Bung Miftah, yang selama ini ditangani oleh pihak Anda gitu? Kasus yang dominan terutama di Kota Palembang. Terutama di Kota Palembang ini masalah pertanahan. Pertanahan itu sangat
banyak itu di Palembang. Terus selanjutnya ya kasus tentang apa bersengketa dengan tetangga Oke. gitu di Palembang. Nah Oke. itu Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan sendiri hadir itu sekarang sudah ada di 18 kecamatan, Bung, dan di Oke. 107 kelurahan. Banyak ya. Ya, Banyak jadi ya. kenapa kami hadir sampai ke akar rumput? Oke. Karena kami sangat memikirkan dengan masyarakat-masyarakat, terutama yang marginal, Oke. masyarakat-masyarakat bawah, Iya. ketika mereka harus mengakses kantor kami, itu sangat jauh. Oh iya. Jadi Grassroots Anda kan di bawah gitu ya, banyaknya gitu ya, di bawah nyebar ya. Jadi kami letakkan pasukan, letakkan tim di kelurahan-kelurahan supaya lebih terjangkau. Oke. Siap. Jadi rekan-rekan di kelurahan itu dapat melakukan konsultasi hukum, Oke. lakukan mediasi. Iya. Bung Miftah kembali ke 9 tersangka tadi gitu Siap. Bung Miftah ya, bahwa ini progresnya ke depan stepnya apa yang dilakukan gitu oleh pihak kepolisian? Pemeriksaan sudah clear kali ya? Iya, pemeriksaan ini sudah naik ke tahap tersangka. Bung Miftah, ini 9 tersangka sudah yang dirilis oleh pihak kepolisian gitu ya, Baik. seperti itu ya. Tentu juga sebagai katakanlah pendampingan ya, kuasa hukum ya, Anda kan tentu berupaya semaksimal agar mereka bisa dibebaskan, minimal penangguhan penahanan seperti Iya. itu ya. Nah ini apa ini seperti gimana nih Bung Miftah? Jadi dari 9 itu 3 yang sudah memberikan kuasa, kami sudah melakukan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolda Sumatera Selatan. Oke. Kami sudah lakukan, sudah kami masukkan surat-suratnya itu, Heeh. tinggal kita menunggu hasilnya. Oke. Tinggal menunggu hasil tentang surat yang sudah kami masukkan tersebut. Kalau dilihat kasus seperti ini, apakah Anda yakin bahwa upaya penangguhan kita akan dikabulkan oleh pihak kepolisian gitu, Bung Miftah? Melihat kondisi yang seperti ini, kami sangat meyakinkan kepada pihak Kapolda Sumatera Selatan, apalagi penangguhan penahanan ini kan ada jaminannya, Bu. Betul. Nah, Betul. jaminannya apa nih? Betul. Termasuk jaminannya orang tuanya, gitu Betul. kan? Terdekat Karena- ya, keluarga terdekat ya. terdekat. Apalagi orang tuanya masih ada, gitu kan? Betul, betul. Kami sangat mengatensi ini, kami yakin Kapolda Sumatera Selatan akan memberikan penangguhan penahanan ini. Oke. Optimis ya. Optimis loh. Oke. Bung Miftah, menarik bahwa keberadaan lembaga Anda juga berada di akar rumput ya, di Ya. grassroots ya. Artinya masyarakat sangat mudah mengakses gitu ya. Nah, ini sebenarnya teknisnya seperti apa gitu, Bung Miftah? Kalau misalnya masyarakat ada kendala, persoalan hukum, seperti apa nih laporan mereka ke Anda? Ya. Baik, Bung Taufik. Jadi Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini mereka memiliki koordinator kecamatan, Oke. yang disebut Korcam, dan koordinator kelurahan. Nah, koordinator kelurahan ini ya seperti teman-teman yang di Korlur itu bisa melakukan pendampingan hukum atau konsultasi hukum. Jadi masyarakat yang butuh bantuan hukum itu bisa menemui Korlur, koordinator kelurahan Iya, kami. iya. Nah, itu ada koordinator kelurahan. Nanti dari koordinator kelurahan ini akan dilihat dulu kasusnya. Dipilah gitu ya, Dipilah dipilah gitu ya. Apakah kasus ini memang harus perlu penindakan, Oke. ataukah kasus ini memang perlu hanya mediasi, atau orang tadi perlu konsultasi, gitu Betul, kan? betul. Dan dari koordinator kelurahan ini akan membawanya ke kantor camat. Nah, menariknya Oke. Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan ini memiliki koordinator kecamatan. Nah, koordinator kecamatan ini mereka berkantor di kantor camat. Oh. Jadi Iya. di dalam kantor camat itu ada ruangan yang disediakan memang untuk memberikan konsultasi hukum. Konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum Iya. kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Betul. Jadi alhamdulillah sudah tersebar di 18 kecamatan. Koordinator kecamatan itu sudah ada. Jadi masyarakat hanya tinggal membawa KTP. Sejauh ini respon masyarakat, Bung Miftah? Sejauh ini respon masyarakat sangat antusias. Oke. Sangat antusias, dibuktikan bahwa ada beberapa koordinator kecamatan itu kasusnya itu sudah sampai 25. Ini baru 1 bulan. Iya. Satu bulan ini 25 orang melakukan konsultasi hukum dan pendampingan. Menarik itu Bung Miftah. Ternyata masyarakat tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Untuk yang tersandung persoalan hukum, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di lapangan ya, di tingkat bawah seperti itu ya. Ini mereka persiapannya seperti apa Bung Miftah? Apakah
bentuk edukasi atau mereka hanya menunggu seperti itu? Lebih Oke. depend gitu ya, lebih depend seperti itu. Jadi memang dari Yayasan Bantuan Hukum ini ada program kerja. Oke. Program kerja yang pertama itu penyuluhan dan edukasi. Jadi koordinator kecamatan itu akan melakukan penyuluhan atau edukasi hukum kepada masyarakat itu minimal 2 bulan 1 kali. Oke. Dan kedua, advokat ini memang standby di kantor camat. Oke. Standby di kantor camat itu untuk wajibnya itu hari Iya. Kamis tuh. Karena fleksibel Fleksibel, iya. wajibnya itu hari Kamis. Untuk hari-hari dari Senin sampai Rabu dan Jumatnya itu ketika memang butuh konsultasi hukum itu ada nomor yang ditinggalkan di kantor camat. Oke. Ada kontak person Ada ya? kontak person. Jadi kontak person ketika dihubungi langsung advokatnya Iya. datangi. Oke, baik. Menarik sekali penonton Lentera Demokrasi bagaimana Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan Kota Palembang sudah sangat concern ya terhadap persoalan hukum terutama yang ada di masyarakat. Bagaimana keberadaan mereka sudah berada di level paling bawah yang Anda mungkin ada persoalan hukum, Anda yang perlu juga mungkin edukasi hukum, silakan ke kantor camat, Bung Mita ya, kantor camat setempat. Tentu tim akan membantu semaksimal mungkin. Tentu juga kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat, Bung Mita ya, seperti itu ya. Oke, menarik sekali. Itu tadi Muhammad Miftahudin Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumsel Berkeadilan Kota Palembang. Kita akan kembali pada podcast berikutnya. Saya Taufik Usman dalam Lentera Demokrasi. Oke.